Dan ini hasil rekaman audio maupun videonya saya ambil dari HP. Jadi mohon maaf kalau frekuensi rendahnya, nada bassnya nggak terlalu jelas di hasil rekamannya. Soalnya kan dari mikrofon HP juga udah nggak bisa ngerekam di nada rendah kayak nada bass, nada sub. Jadi yang bunyi jelas di sini cuma gitar-gitaran speakernya aja, nggak kerekam jelas suara bassnya. Tapi yang jelas kalau yang kita dengarin langsung dari sini itu jelas jauh suaranya. Ini sampai gitar semua. Halo bos, kita mau review power supply buat audio. Ini yang jenisnya full bridge, kapasitasnya 30 ampere, full bridge 30 ampere. Ini tenaganya cukup lumayan bos, jadi masuk ke jajaran kelas menengah lah. Maksimal arus yang bisa dikeluarkan ini sekitar 3400 watt. Ini udah simetris, tinggal langsung masuk ke power ampli, udah nggak nambah elko lagi. Ini yang plus 95 volt, ini CT, ini yang min 95 volt. Jadi ini tenaganya cukup bagus ya. Versi ini udah ada sistem OCP nya di sini. Ini buat adjust protectnya ya. Jadi semisal power kita 1000 watt ya kita setel aja di 1000 watt, jangan di tegangan maksimalnya. Kalau tenaga ini udah nggak diragukan lagi lah dibanding trafo-trafo yang biasa kita pakai, trafo kotak apa trafo troid ya, trafo donat. Tapi tolong digarisbawahi juga, bukan berarti trafo troid atau trafo donat itu jelek, tergantung kualitasnya juga, harganya maksudnya. Semakin mahal otomatis semakin bagus juga kualitasnya. Ini harganya jauh lebih murah bos dari trafo kotak. Maksudnya bukan berarti juga ini murahan, ini menurut saya malah pilihan cerdas. Soalnya kalau kita bisa pakai yang lebih murah dari segi harga tapi dengan kualitas yang cukup bagus, kenapa nggak kita pakai, kan gitu ya. Jadi ini selain tenaganya kuat, udah ada fitur protectnya. Jadi kalau pakai ini kan aman. Kalau power kita konslet short, ini protect, jadi sangat aman. Oh ya, ini kalau dibanding dengan power supply yang trafo kotak atau trafo troid, menurut saya ini tenaganya bagusan ini. Soalnya tes di beban maksimal 3000 watt juga, ini paling dropnya cuma 2 volt. Dari 95 volt drop paling 2 volt. Itu juga pas di nada bass yang nendang banget, yang gelernya rendah banget. Ini paling ngedropnya 2 volt maksimal. Kalau yang pakai trafo kotak ya tahu sendiri kan, dropnya bisa sampai 10 volt, bahkan sampai 15 volt. Kalau ini enggak, ini cukup efisien lah. Tapi kan bukan berarti saya jelek-jelekin trafo kotak ya, semua tergantung speknya, kualitasnya. Ini yang ukuran 30 ampere, kalau trafo kotak udah harganya udah hampir 2 juta, yang kelas era ya. Itu udah hampir 2 juta. Kita nggak berhenti di situ, masih nambah elko juga. Elko kalau buat yang 30 ampere itu kita butuh elko sekitar 60.000 mikrofarad. Elko-nya yang standar ya, itu udah 100.000 harganya, 100 ribuan lah. Kita butuh 6, berarti yang 10.000 mikrofarad itu udah 600.000 tambah 2 juta, itu udah banyak sekali bos, udah duit banyak. Dari segi harga juga ini lebih murah, lebih ngirit, cuman dengan spek dan kualitas yang menurut saya lebih bagus. Ini pakai yang full bridge, jadi kita pakai MOSFET 4 seri RFP S43N50. Ini kita pakai yang ori. Kekuatan satu fatnya itu 43 ampere kali 4. Jadi walaupun ini kerjanya
di tegangan maksimal fatnya ini nggak panas, soalnya kan yang tenaga yang dikeluarkan di bawah kapasitas fatnya, MOSFET-nya. Ini ya biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini langsung kita coba aja. Proteknya nanti kita coba kita shortkan, kita konsletkan, terus kita coba buat 8 in 1000 watt kali 2. Kita pasang input AC-nya bos ya. Nah, ini bagian PWM udah hidup. Ini bagian outputnya juga udah hidup ya, indikatornya. Kita cek tegangannya ya bos ya. Ini tegangan plus dan ground. Jadi keluar 91-90 volt. Ini karena listrik di rumah saya nggak nyampe 220 volt. Jadi tegangannya nggak maksimal. Ini harusnya keluarnya 95 volt. Jadi ini kita sambung aja konektornya ini ya bos ya. Ini ngeri juga saya ini. Ya walaupun nggak nyetrum tapi kan kalau kena kan kaget. Maksudnya ini kan tegangan udah tegangan hampir 100 volt. Kalau kita pegang yang main plusnya ini udah keluar 180 volt. Udah mendekati arus PLN. Lumayan juga kalau kena strum. Coba aja kita shortkan ini ya bos ya. Nih. Ini yang di bagian outputnya ini mati bos. Tapi yang di PWM masih hidup. Ini lampu proteknya hidup yang warna merah ini. Ini menandakan kalau ini kita ibaratkan power kita konslet. Ini langsung proteknya hidup. Ini udah nggak ada tegangannya sama sekali. Kita short-shotkan juga tegangannya udah nggak ada, udah kosong. Terus cara buat ngidupinnya lagi tinggal kita cabut aja ini yang di AC. Kita cabut, arus sisa-sisa yang di elko besar ini, elko primernya masih tersimpan arus ya. Nah ini kan udah mati nih. Kita tinggal kita hidupin aja lagi. Nah ini udah hidup lagi. Pokoknya intinya ini sangat aman untuk ampli power, buat power kelas D atau kelas H, AB yang butuh tenaga yang besar, power yang besar. Ini sangat recommended ya. Dari segi harga ini sekitar 750 sampai 800.000. Kita shotkan lagi. Ini baratnya ampli ini udah nggak kuat nahan beban speaker, udah nggak kuat, jadi konslet kan. Nah ini udah konslet, langsung mati bos. Jadi nggak sampai ke speaker lagi, speakernya aman ya, udah jelas ya. Ini tinggal PWM sama proteknya hidup. Ini kita cabut aja. Nah, ini lama-lama juga mati ini yang di bagian PWM. Jadi sangat aman ya bos buat amplifier. Saya ada kit ini kelas D versi UCD. Ini menurut saya bagus sekali dari bentuknya yang kecil. Ini hemat tempat, udah gitu sangat efisien juga. Maksudnya kalau kelas D jelas efisien ya, sampai 95% efisiensinya. Maksudnya dari arus yang bisa dihasilkan maksimal 800 watt. Kalau efisiensinya sampai 95 berarti daya yang terbuang paling sedikit dibanding kelas-kelas yang lain. Kita ibaratin aja kalau power 800 watt kita pakainya kelas D. Bukan semua kelas D juga kan, tergantung ini kualitas powernya juga. Itu 800 watt kita ambil gampangnya 700 watt itu udah murni, udah keluar ke speaker semua, jadi nggak terbuang oleh panas ininya, tenaganya. Ini mantap. Nanti kita coba pakai subwoofer 8 in kali 2. Kita juga pakai ini crossover kita bikin sendiri. Ini kita pakai emailnya 2 mili tahan
2000 watt. Jadi kalau ini power nggak kita pakai crossover, keluarnya full ring. Jadi ada bass, ada vokal, ada min, ada high-nya keluar semua. Kalau kita pakai ini cuma bassnya aja yang keluar. Nanti kita coba yang buat yang bassnya, terus kita coba lagi yang buat full ringnya ya. Main 3-way aja, main 3 saluran, yang di saluran bass, saluran middle, saluran high-nya. Udah kita rakit, tinggal kita coba aja. Jadi input audionya dia udah balan, pakai ada input plus, input ground, input min. Udah ada tiga jalur ya. Saya pakai low pass filternya yang buat subwoofer. Saya pakai yang mono. Jadi ini saya bikin mono. Sebenarnya udah balan, ini udah bagus, udah hasil audionya udah maksimal. Cuman karena kita pakai LPF-nya yang mono, jadi ya udah kita bikin mono aja. Kita paralel yang dari input plus sama input min, kita tambahin pakai resistor 10k ohm. Jadi ini jadi mono. Kalau buat subwoofer, kalau di rumah itu 700 watt udah bikin rumah getar, bos. Beneran serius. Ini kita coba aja yang buat subwoofernya ya. Cuman saya nggak berani keras-keras, soalnya ini kan di rumah nggak enak juga sama ini tetangga saya. Dan ini power supply-nya, ini buat jalur plus 95 volt. Ini yang di CT, ini yang min 95 volt. Ini tegangan bias saya pakai power supply ini 12 volt. Sebenarnya di SMPS ini juga udah ada ini tegangan bias, cuman saya enak pakai yang itu aja. Ini 12 volt. Ini bisa di-adjust dari 12 volt sampai 30 volt. Yang ini buat fan kipas. Jadi ini ekstra ya. Ini output ekstranya. Ini output tegangan utama. Udah, langsung aja kita coba. Ini input AC-nya. Kita colok. Power supply hidup. Power hidup. Biasnya hidup. Kita pakai input dari komputer. Ini udah hidup, bos. Ini subwoofernya. Mantap, bos. Mantap ya, bos ya. Ini pakai LPF tadi yang filternya yang kita buat sendiri. Jadi yang keluar hanya yang di nada rendahnya, nada bassnya. Vokal sama min, treble udah nggak keluar. Jadi tinggal yang masuk ke speaker ini cuma yang nada bassnya. Sebenarnya kalau saya jelasin secara detail, keunggulan power ini banyak sekali ya, bos. Selain efisiensinya tinggi, ini juga udah ada proteknya. Ini protek, selagi kita nggak kebalik pasang input supply-nya, selagi kita nggak kebalik, ini nggak akan kebakar. Ini udah ada proteknya. Jadi kalau kita kira-kira dia nggak mampu nahan beban speaker terlalu berat, ini langsung protek, langsung mati. Sama dengan yang ini sistem kerjanya, kita cabut dulu, kita matikan powernya, nanti tunggu beberapa menit bisa hidup lagi. Ini udah aman. Ini bagus sekali. Ini buat middle, buat high, buat vokalnya lantang. Nanti saya sertakan ini ya, video pas saya cek
3Y-nya, yang bass, middle, vokal, hack-nya saya sertakan linknya, nanti bisa dicek. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang tidak pas, tidak sesuai. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam penjelasan juga saya kurang jelas. Istilahnya saya juga bingung juga cara-cara jelasinnya biar supaya mudah dimengerti. Intinya nggak ada niat jelek, nggak ada niat ingin menggurui, cuma ya sharing aja, saya cuma berbagi, pengen berbagi.